Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyadul Jinan, dosen Manajemen Keuangan Syariah Institut El-Qatari. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai media pembelajaran manajemen resiko. Media pembelajaran manajemen resiko. Di sini subjudulnya mampu menjelaskan konsep dasar manajemen resiko, kemudian CPMK, agar kita bisa sama-sama memahami dan mengelola risiko secara efektif. Kemudian indikatornya dapat mendefinisikan risiko, menyebutkan tujuan dan prinsip manajemen risiko secara tertulis. Ada beberapa tujuan mengenai pembelajaran manajemen risiko. Yang pertama, di sini menjelaskan pengertian manajemen risiko. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis risiko. Yang ketiga, menjelaskan proses manajemen risiko. Kemudian yang keempat, memberikan contoh penerapan manajemen risiko. Pasti orang bertanya, apa itu manajemen risiko? Di sini saya akan menyampaikan apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko di sini adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko sama dengan ketidakpastian yang berdampak negatif ataupun positif. Fokus pencegahan dan mitigasi. Kemudian tujuan utama manajemen risiko adalah meminimalkan dampak negatif dari kejadian yang tidak diinginkan sambil memaksimalkan peluang. Proses ini melibatkan identifikasi potensi risiko, analisis tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi, serta pengambilan strategi untuk mengatasi atau mengurangi risiko tersebut, seperti pencegahan, mitigasi, transfer, atau penerima risiko. Kemudian, di sini jenis-jenis risiko. Yang pertama ada risiko operasional, di mana risiko operasional ini yaitu risiko yang terkait dengan proses internal perusahaan, seperti kesalahan manusia, kemudian kegagalan sistem, gangguan rantai pasokan, atau bencana alam yang dapat mengganggu operasional harian. Kemudian yang kedua, risiko keuangan. Risiko yang muncul dari fluktuasi keuangan seperti perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, kredit macet, atau likuiditas. Kemudian risiko pasar, yang ketiga itu risiko pasar. Di sini risiko pasar yaitu risiko yang timbul akibat perubahan kondisi pasar, seperti fluktuasi harga, perubahan preferensi konsumen, atau kompetensi yang ketat. Perubahan dalam lingkungan ekonomi ataupun politik juga termasuk dalam risiko pasar. Kemudian yang keempat itu yaitu risiko hukum dan kepatuhan, di mana di sini risiko hukum dan kepatuhan yaitu risiko terkait peraturan, hukum, atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap hukum atau regulasi dapat menyebabkan denda, sanksi, ataupun kerusakan reputasi. Kemudian yang kelima ada risiko strategis. Di sini risiko strategis yaitu risiko yang terkait dengan keputusan strategi perusahaan, seperti ekspansi bisnis, diversifikasi produk, atau masuk ke pasar baru. Dan keenam ada risiko reputasi. Di sini risiko reputasi yang berhubungan dengan citra dan reputasi perusahaan, seperti kontroversi publik, ulasan negatif, atau yang lain sebagainya. Kemudian identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi ancaman yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Di sini berikut adalah beberapa langkah dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Yang pertama ada review proses bisnis, kemudian ada wawancara dan survei, kemudian yang ketiga analisis data historis, dan yang keempat yaitu observasi lapangan. Selanjutnya
kita masuk ke proses manajemen resiko. Di sini proses manajemen resiko yang pertama identifikasi resiko, kemudian analisis resiko, evaluasi resiko, pengendalian resiko, dan monitoring. Ini wajib ya proses manajemen resikonya. Kemudian strategi pengelolaan resiko. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi atau mengurangi atau menghindari resiko yang dapat mengganggu operasional dan tujuan bisnis. Pengelolaan resiko yang efektif mencakup pemahaman mendalam terhadap jenis resiko, evaluasi dampaknya, dan implementasi tindakan yang tepat. Berikut adalah strategi utama dalam pengelolaan resiko. Yang pertama, menghindari resiko. Yang kedua, mengurangi resiko, kemudian mentransfer resiko. Itu kan bukan mentransfer uang, tapi mentransfer resiko. Kemudian menghindari resiko. Di sini strategi ini melibatkan langkah-langkah untuk sepenuhnya menghindari kegiatan atau situasi yang dapat menimbulkan resiko. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko juga dapat dikenal sebagai mitigasi resiko. Strategi ini berfokus pada pengurangan kemungkinan atau dampak dari resiko itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya mentransfer resiko. Dalam strategi ini, resiko dipindahkan atau dialihkan ke pihak ketiga seperti perusahaan atau asuransi, seperti perusahaan asuransi atau kontraktor. Kemudian analisis resiko. Analisis resiko di sini ada dua, yaitu kualitatif kemudian kuantitatif. Kualitatif di sini dampak dan kemungkinan secara deskriptif. Kemudian untuk kuantitatifnya probabilitas dan nilai kerugian atau misalnya nilai harapan moneter atau uang. Kemudian contoh penerapan manajemen resiko. Selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan resiko. Yang di sini sebagai contoh adalah proyek konstruksi besar, di mana resiko yang ditimbulkan di sini ada keterlambatan, kemudian kecelakaan atau cuaca. Dan solusinya di sini yang pertama manajemen proyeknya, kemudian sop keselamatan dan asuransi. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan dari manajemen resiko. Kesimpulan dari manajemen resiko di sini, manajemen resiko sama dengan kunci keberhasilan sebuah organisasi. Butuh pendekatan sistematis dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, dukungan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, cuma itu sedikit ulasan mengenai media pembelajaran manajemen resiko. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.